Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altasyal Pamungkas dengan NIM 19101003 dari Prodi Manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Lean Canvas untuk aplikasi belanja online Shopee. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Lean Canvas. Lean Canvas ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Sekarang langsung saja kita bahas mengenai Lean Canvas untuk aplikasi belanja online Shopee. Yang pertama, ada kolom 1 berisi problem dan existing alternatif. Untuk problem, kita list sebanyak 1-3 masalah utama yang ingin diselesaikan. Untuk Shopee, yang pertama adalah loading aplikasi yang cukup lama, kemudian banyak penjualan sudah tidak aktif, kemudian pilihan bank yang tidak tepat. Yang kedua ada existing alternatif, artinya bisnis pembanding dengan bisnis kita atau kompetitor. Untuk Shopee, ada beberapa kompetitor. Yang pertama, adanya all shop lain yang lebih cepat, dan yang kedua, adanya toko baju konvensional. Masuk kolom ketiga, berisi customer segment. Customer segment adalah siapa yang menjadi segmen pelanggan kita. Untuk Shopee, customer segmentnya ialah orang yang malas untuk keluar rumah dan menargetkan 85% wanita karena kebutuhan fashion dan produk kecantikan. Yang kedua, ada early adopter, siapa yang akan menggunakan produk kita di awal dan siapa yang akan membantu menyampaikan testing produk kita. Untuk Shopee, early adopternya adalah semua usia mulai dari remaja hingga orang dewasa. Masuk ke kolom ketiga yaitu Unique Value Proposition. Unique Value Proposition adalah apa keunikan atau bedanya produk kami atau jasa kami dengan jasa yang lain. Untuk Shopee, Unique Value Proposition-nya adalah jika customer tidak mempunyai waktu untuk mengantri di bank, maka ada fitur Shopee Pay untuk memudahkan customer membayar produk yang sudah dipesan. Kemudian, High Level Concept adalah menyederhanakan konsep produk dengan perumpamaan yang sudah umum dikenal, sehingga lebih mudah dimengerti oleh orang awam. Untuk High Level Concept di Shopee adalah beli semua barang di Shopee. Kemudian yang keempat ada Solution. Solution adalah solusi dari problem-problem yang sudah di-list, customer segment, dan unique value proposition. Solution bukanlah sebuah produk atau jasa semata, namun lebih pada proses yang bisa ditawarkan pada customer segment sendiri. Pada Shopee, solutionnya adalah dengan memperbarui aplikasi Shopee, maka sistem akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, tidak perlu repot untuk keluar rumah untuk membeli barang-barang karena bisa dilakukan secara virtual melalui aplikasi Shopee. Yang kelima, ada channel. Customer segment mau mengenal solusinya lewat mana, kemudian kita harus meriset terlebih dahulu media apa yang cocok untuk customer segmentnya. Untuk Shopee, customer segmentnya adalah blog, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok yang mudah dijangkau oleh semua kalangan. Kemudian, yang keenam ada revenue stream. Revenue stream itu adalah mau mendapatkan uangnya dari mana dan memilih salah satu jenis revenue stream yang bisa menjadi pemasukan utama bisnis kami. Untuk revenue stream Shopee, kami memilih untuk menggunakan model transaction revenues atau kegiatan memperoleh pendapatan dengan sistem sekali pembayaran dalam satu transaksi. Dengan model transaksi revenues, dikarenakan Shopee memiliki varian produk yang sangat banyak, maka saya akan memakai contoh dari ongkos kirim sebesar 18.000 untuk Pulau Jawa, dan bisa lebih dari 18.000 untuk kawasan-kawasan yang jauh dari Pulau Jawa. Kemudian yang ketujuh ada cost structure. Cost structure itu merupakan biaya yang akan dikeluarkan apa saja untuk menambah value dari bisnis kita. Untuk cost structure Shopee adalah yang pertama ada gaji pegawai. Contohnya di sini saya memasukkan digital marketing manager sebesar 25 juta per bulan. Kemudian biaya pusat data sebesar 8 juta per bulan, biaya iklan dan promosi sebesar 9.500 per bulan, dan biaya marketing sebesar 10 juta per bulan. Kemudian, masuk ke poin 8 yaitu adalah key metrics. Key metrics sendiri itu adalah
Cara mengukur kemajuan bisnis kita. Matriks akan sangat membantu dalam mengetahui progres dan performa bisnis Anda setiap satuan waktu, mungkin setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Untuk Shopee, key matriksnya adalah berapa banyak orang yang akan memakai aplikasi Shopee kembali, kemudian pendapatan yang akan didapat, dan terakhir adalah rating pengguna terhadap aplikasi Shopee. Dan yang terakhir adalah unfair advantage. Unfair advantage itu adalah satu hal yang membuat kompetitor sulit untuk meniru bisnis. Semakin banyak unfair advantage yang dimiliki, semakin tinggi barrier untuk entry atau kesulitan untuk mengcopy bisnis. Untuk Shopee, unfair advantage-nya terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama adalah adanya fitur Shopee Pay untuk menyimpan saldo dari transaksi. Yang kedua, ada fitur Shopee Pay Later, kita bisa mencicil pembayaran kita. Sekian penjelasan saya mengenai link Canvas untuk aplikasi online Shopee. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.